Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Kami dari kelompok Ekonomi Moneter Islam kelas B. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang instrumen keuangan syariah pada lembaga sosial zakat dan wakaf. Sebelumnya, perkenalkan saya Aditya Retno Wulandari dengan NIM 1910116004. saya Teuku Zade Faza dengan NIM 1910116030. Nama saya Aulia Muharama dengan NIM 1910116009. nama saya Devara Alfaimbayaki dengan NIM 1910116033. Nama saya Dini Hayati Fajrin dengan NIM 1910116010. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada zakat versus pajak. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian zakat dan pajak? Jadi, zakat ini berasal dari bahasa Arab yaitu azakoh. Kata ini merupakan bentuk masdar dari fi'il madi yaitu zakah yang artinya bertambah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat adalah sebuah ungkapan dari seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan disalurkan kepada golongan-golongan tertentu ketika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan pajak dalam istilah bahasa Arab yaitu dikenal dengan ad-doribah yang artinya sebuah penarikan yang dilakukan dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan dalam istilah bahasa, pajak merupakan sebuah pengeluaran yang dikeluarkan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Selanjutnya, tujuan dari zakat dan pajak ini sangat berbeda. Umat muslim diwajibkan membayar zakat dengan tujuan untuk menyucikan diri dan membersihkan harta. Karena dari sebagian harta yang kita miliki merupakan hak bagi orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan pajak merupakan suatu kewasepakatan dalam undang-undang yang harus dipenuhi rakyat dengan tujuan agar masyarakat dalam suatu negara mendapatkan fasilitas sosial secara adil dan merata. Selain tujuan yang berbeda, pengelola zakat dan pajak ini juga berbeda. Pengelola zakat biasa disebut amil, yaitu orang yang dipercayai untuk mengelola zakat. Sedangkan pajak ini dikelola langsung oleh negara, yaitu pegawai negeri sipil yang telah diseleksi dan dipilih oleh negara dalam lembaga Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Lalu ada golongan penerima penyaluran. Zakat disalurkan oleh 8 asnaf sebagaimana telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. 8 asnaf ini yaitu fakir, miskin, gorim, rikob, mu'alaf, fisabilah, ibnu sabil, dan amil zakat. Sedangkan pajak tidak hanya untuk membantu rakyat kecil tetapi dalam cakupan yang luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada alat dan nominal pembayaran yang digunakan untuk pajak dan zakat. Untuk pembayaran pajak itu dapat menggunakan uang tunai, sedangkan untuk pembayaran zakat dapat berupa uang tunai, makanan pokok, hasil pertanian, maupun hewan ternak. Lalu nominal pajak yang dikenakan pun berbeda-beda tergantung dari pendapatan yang kita miliki. Untuk pendapatan 4,5 sampai 50 juta dikenakan biaya pajak 5%. Untuk pendapatan 50 sampai 250 juta dikenakan biaya pajak 15%. Untuk pendapatan 250 sampai 500 juta dikenakan biaya pajak 25%. Sedangkan untuk pendapatan di atas 500 juta dikenakan biaya pajak 30%. Sedangkan untuk zakat bila sudah mencapai nisab dan haul sebesar apapun harta yang kita miliki, kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Lalu yang terakhir ada waktu untuk pembayaran pajak dan zakat. Waktu untuk pembayaran zakat ini ada dua. Yang pertama saat bulan Ramadan sebelum bulan Syawal, di mana kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lalu yang kedua di mana ketika harta yang kita miliki sudah mencapai nisab dan haul. Sedangkan di Indonesia untuk pembayaran pajak ini wajib dikeluarkan setiap bulannya, yaitu tanggal 10. Jika kita telat membayarnya, maka akan dikenakan denda sebesar 2%. Selanjutnya, zakat dan wakaf sebagai instrumen moneter syariah. Yang pertama, zakat. Pembagian zakat mempunyai peranan ekonomi yang penting dalam mendorong peredaran uang dan memperluas arus uang. Karena dengan adanya zakat, semakin kuatlah daya beli.
Dengan demikian, terjadilah pembelanjaan konsumtif untuk memperoleh barang ataupun jasa. Zakat juga aktif dalam merealisasikan keseimbangan yang stabil antara arus barang dan arus uang. Seperti diketahui, antara arus barang dan arus uang berjalan dari arah yang berlawanan, yang satu menyempurnakan yang lain. Akan tetapi, dengan adanya pembagian zakat secara luas, maka dapat meningkatkan pembelanjaan umum untuk dikonsumsikan pada barang dan jasa. Karena orang-orang fakir dan miskin yang tidak berpenghasilan sama sekali ataupun yang pas-pasan saja akan mendapat bantuan pendapatan berupa uang yang kemudian mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada wakaf. Wakaf memiliki 3 unsur penting menurut sistem ekonomi Islam. 3 unsur tersebut adalah: pertama, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga atau rate of interest. Ini karena salah satu ciri utama dari sistem ekonomi Islam adalah larangan riba dalam aktivitas ekonomi. Menurut ekonomi Islam, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga secara nyata. Wakaf dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan fasilitas publik yang diperlukan masyarakat tanpa membebankan biaya kepada pihak pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dana wakaf dari orang-orang kaya dan menggunakan dana tersebut untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan masyarakat. Yang kedua, wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan. Kita dapat mengetahui bahwa sistem wakaf merupakan salah satu yang dihasilkan dari kepemilikan individu yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan atau redistribution of wealth dalam ekonomi Islam. Sistem wakaf mampu mengurangi ketidaksamaan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Yang ketiga, mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan atau saving. Harta wakaf yang terkumpul dapat digunakan sebagai modal investasi masa depan untuk kepentingan generasi yang akan datang tanpa mementingkan keuntungan. Sebab tujuan utama wakaf adalah untuk kebajikan dan tolong-menolong. Harta wakaf dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah negara, baik digunakan sebagai sumber modal, pembangunan, atau yang lain. Sifat abadi harta wakaf sangat mendukung penyediaan modal tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dari zakat. Apa saja sih fungsi dari zakat? Yang pertama yaitu membersihkan harta yang dizakati dari diri orang yang sudah berzakat. Apabila kita berzakat, itu dapat membersihkan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Maka dari itu, zakat dapat dikatakan sebagai membersihkan. Yang kedua yaitu menumbuhkan atau mengembangkan, atau yang biasa disebut dengan an-anyun, yaitu harta yang kita zakati dapat bertumbuh atau berkembang. Banyak para ekonom atau banyak para pengusaha yang mengatakan apabila mereka mengeluarkan harta yang mereka zakati, maka usahanya akan terus lancar dan asetnya pun terus bertambah. Maka dari itu, zakat bisa dikatakan sebagai menumbuhkan atau mengembangkan. Jadi, jika kita berzakat itu bukan berarti aset kita atau harta kita akan berkurang, malah akan terus bertambah atau berkembang. Yang ketiga yaitu sebagai penghantar di bulan Ramadan. Nah, pasti kalian nggak asing kan apa sih zakat yang dihantar sebagai di bulan Ramadan? Nah, zakat ini adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah inilah zakat yang menghantar kita pada bulan Ramadan. Ibadah pada bulan Ramadan itu akan tergantung di antara langit dan bumi, dan zakat fitrah inilah yang akan menghantarkannya sehingga sampai dengan sasarannya. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa solidaritas antara orang kaya dengan orang yang kurang mampu. Pemberian zakat oleh orang kaya kepada kaum yang kurang mampu merupakan bukti kepedulian sosial atas persoalan yang dihadapi oleh kaum yang kurang mampu. Sebagai ucapan terima kasihnya, kaum kurang mampu ini akan mendoakan kesehatan dan kelancaran usaha yang dizakati oleh kaum orang kaya, yang berujung pada relasi sosial yang semakin terikat. Nah, yang terakhir ini, zakat dapat mengurangi kemiskinan.
Zakat dapat mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan sebagai akibat dari ketiadaan modal, bukan kemiskinan budaya. Dengan adanya modal ini, sang penerima zakat melalui zakat yang dapat menggerakkan bisnisnya, sehingga tahun berikutnya tidak lagi sebagai mustahak atau sebagai penerima zakat, tetapi ia sudah bisa menjadi pengeluar zakat karena usahanya yang sukses. Nah, selanjutnya ada wakaf sebagai distribusi dari keadilan ekonomi. Wakaf pada dasarnya ini sudah selaras dengan tujuan ekonomi moneter, menjadikan cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat, yaitu dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik atau undersupply public good. Secara ekonomi, pemberdayaan harta wakaf ini juga dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, seperti rumah sakit, lembaga keuangan mikro, bank wakaf, dan lain sebagainya, yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat bersaing dengan lapangan kerja dan terentas dari kemiskinan, kesadaran untuk pemahaman. Lalu selanjutnya ada peran zakat dan wakaf sebagai pengendali harga dan inflasi. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dan dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara kaum surplus dan kaum defisit, atau bahkan menjadikan kaum-kaum yang defisit atau mustahik menjadi surplus atau muzaki. Pengumpulan dan penyaluran dan potensi zakat, termasuk infak dan sedekah, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian multidimensi dalam khasanah literatur ekonomi Islam. Memang kenyataannya, zakat sebagai teori sudah banyak dieksplorasi oleh para ahli intelektual muslim yang concern kepada pembangunan zakat dan keuangan publik. Lalu Umer Capra berpendapat bahwa Capra menghendaki kebijakan fiskal sebagai upaya menekan inflasi atau stabilitas harga berorientasi pada material dan spiritual secara seimbang dan utuh. Selain itu, agar zakat dan wakaf diperhitungkan sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Bahkan meniscayakan bahwa zakat dan wakaf mampu menciptakan stabilitas dalam rangka menekan inflasi. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan, yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Zakat juga tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga dapat mengurangi beban pemerintah. Akan tetapi, untuk mewujudkan zakat dan wakaf sebagai pengendali harga dan inflasi, perlu adanya upaya untuk menjaga stabilitas harga melalui strategi perbaikan moral, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, serta penghapusan riba, karena sejatinya riba tidak dibolehkan dalam agama Islam. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai apa itu wakaf lingkungan. Wakaf sendiri merupakan instrumen ekonomi yang memiliki potensi besar bagi perkembangan perekonomian global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Badan Wakaf Indonesia menerbitkan wakaf lingkungan, yaitu program wakaf uang berjangka yang bersinergi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Forum Wakaf Produktif, dan Bank Operasional, yaitu BNI Syariah dan Bank Muamalat. Kemudian, wakaf uang yang terkumpul itu akan ditempatkan pada SBSN, yaitu Surat Berharga Syariah Negara, yang mana imbal hasilnya itu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial produktif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kelebihan yang terdapat pada wakaf lingkungan, yaitu yang pertama aman, karena terjamin oleh negara, yang kedua yaitu amanah, karena dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang itu dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang ketiga yaitu produktif, karena imbal hasilnya itu diperuntukkan bagi mauquf alaih, kemudian yang keempat yaitu utuh, yang mana dananya itu akan dikembalikan kepada para pewakaf pada saat jatuh tempo SBSN, kemudian yang kelima berkah, karena imbal hasilnya itu
digunakan untuk kepentingan publik dan sosial. Selanjutnya, dalam pelaksanaan wakaf link sukuk ini terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adanya wakif, yaitu pihak yang berwakaf. Yang kedua adanya nazir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang ketiga adanya ikrar wakaf, yaitu kehendak wakif yang diucapkan dan atau tulisan nazir untuk mewakafkan harta benda. Kemudian yang keempat adanya harta benda wakaf, dan yang kelima adanya mauquf alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf. Lalu bagaimanakah jika ingin berwakaf link sukuk? Yaitu yang pertama, Anda datang terlebih dahulu ke kantor customer service di kantor cabang bank operasional. Kemudian setelah itu Anda mengisi akte ikrar wakaf dan menandatanganinya. Selanjutnya Anda lakukan setoran wakaf uang di counter teller dan dapatkan sertifikat wakaf uang sebagai bukti Anda telah berwakaf. Dan Anda juga bisa berwakaf online di website yang telah disediakan oleh bank operasional. Nah, dengan Anda berpartisipasi dalam wakaf link sukuk, artinya Anda telah berperan sebagai investor sosial dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan dan produktif. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.